Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kekal dan mulia, Bapa yang kudus dan ajaib, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 yang berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah pusat dari karya Allah melalui pribadinya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah pernyataan kekuasaannya untuk mengalahkan dosa dan maut. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1-58, Rasul Paulus memberikan penjelasan yang mendalam mengenai arti kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita. Paulus menyatakan bahwa sia-sialah iman kita kepada Yesus jika Dia tidak bangkit. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika kita berada di kuburan atau pemakaman seseorang, kita perhatikan seringkali ada batu nisan yang bertuliskan, di sini dimakamkan. Namun berbeda dengan kubur Yesus. Di kubur Yesus bertuliskan bahwa Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. He is risen. Dalam Injil Lukas pasal 24, ayat 5 bagian B mengatakan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Mari kita melihat bersama apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita mengenai pribadinya. Dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 19 mengatakan, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 6, aku adalah hidup, I am the life. Yohanes 11 ayat 25, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yesus yang bangkit dan hidup memberikan jaminan kehidupan yang kekal buat setiap kita. Kebangkitannya menjamin setiap firman dan janji yang Dia nyatakan adalah benar dan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita sekarang hingga dalam kehidupan yang kekal. Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan kita, sehingga dengan keteguhan hati dan kepercayaan yang sungguh, kita bisa menyatakan
bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapan bagi kehidupan kita. Pengharapan apakah yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, pengharapan yang hidup. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan." Dunia ini tidak memberikan harapan, yang ada hanya keputusasaan. Namun ada pengharapan yang hidup bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, pengharapan yang sangat berharga. Dalam Titus pasal 2 ayat 13 mengatakan, "Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus." Tuhan memberikan pengharapan yang memberikan kebahagiaan bagi setiap kita. Yang ketiga, pengharapan yang abadi. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jangkar yang kuat seperti kapal yang tetap kuat dan aman ketika berlabuh. Dan inilah pengharapan kita di dalam Yesus. Ada kepastian sampai kepada kekekalan. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 mengatakan, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Seperti oksigen untuk paru-paru, demikianlah pengharapan untuk kehidupan manusia. Namun yang ditemukan dalam dunia ini hanyalah tidak ada pengharapan dan keputusasaan. Namun kita memiliki pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus. Ada harapan karena dosa dan kesalahan dapat diampuni. Ada harapan untuk kita memiliki damai sejahtera, keyakinan, dan keamanan di tengah keputusasaan di zaman ini. Ada pengharapan bahwa Yesus segera akan datang kembali. Dan inilah yang disebut pengharapan yang bahagia. Ada harapan untuk menikmati langit dan bumi yang baru, serta kerajaan Allah yang memerintah di bumi. Dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 10 mengatakan, "Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Ia bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan pondasi hidup rohani kita. Tanpa kebangkitan, iman kita akan sia-sia, janji-janji Tuhan akan tampak kosong, dan dosa akan tetap mengikat kita. Namun karena Kristus telah bangkit, maka ada kuasa yang hidup dan nyata bekerja dalam kehidupan kita hari ini. Kita tidak percaya kepada juru selamat yang mati, tetapi kepada Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut, menghapus dosa, dan memberikan hidup yang kekal. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa setiap janjinya dapat diandalkan, bahwa keselamatan yang Ia tawarkan adalah nyata, dan bahwa kita pun akan dibangkitkan untuk hidup bersama Dia selama-lamanya. Yesus tidak tinggal di kubur. Kuburnya kosong karena Dia hidup. Dan karena Dia hidup, kita pun dapat menghadapi hari esok. Karena Dia hidup, kita memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang membahagiakan, dan pengharapan yang kekal.
Pengharapan ini seperti sauh yang kokoh dan aman bagi jiwa kita di tengah badai kehidupan. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit, tidak ada kesalahan yang terlalu besar, dan tidak ada masa depan yang terlalu suram yang tidak dapat diubah oleh kuasa Yesus. Kebangkitan Kristus adalah pintu gerbang kepada hidup yang tidak akan binasa, hidup yang dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan kepastian akan masa depan bersama Allah. Mari kita memegang teguh iman ini. Mari kita hidup dalam kuasa kebangkitannya, bukan hanya merayakan peristiwa kebangkitan secara historis, tetapi mengalami kuasa Tuhan secara pribadi setiap hari. Sebab Kristus yang telah mati itu sekarang hidup dan akan datang kembali untuk membawa kita kepada kemuliaan kekal bersama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah kami yang kudus, Allah yang kekal, Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran yang luar biasa ini, bahwa Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, telah bangkit dari antara orang mati. Kubur tidak dapat menahannya, maut tidak dapat mengalahkannya, dan dosa kami telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus dan kebangkitannya yang mulia. Kami bersyukur oleh karena kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang membahagiakan, dan pengharapan yang dipenuhi dengan sukacita oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.